Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kesadaran dimanapun Anda berada, apa kabar sahabat Nakoy? Di Ramadan yang ke-28 ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena diberikan banyak waktu untuk hidup lebih sehat. Dan insya Allah kita semua pantas dan layak menjadi pribadi-pribadi yang disebutkan dalam Al-Quran, la'alakum tattaqun. Dengan satu catatan, kita betul-betul berpuasa dengan iman dan juga ketakwaan ya sesungguhnya kepada Allah. Kalau kita bicara puasa, maka puasa juga memiliki arti adalah imsak. Imsak yang memiliki arti adalah menahan. Jadi orang-orang yang berhasil dalam puasanya tentu saja dia bisa menahan diri dari ucapan-ucapan yang buruk. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, maka diminta untuk fakul khairon, berkatalah yang baik, atau memilih diam lebih baik. Ketika tidak ada kata-kata yang baik, keadaannya juga buruk, maka seseorang yang berdiam diri, tidak berkata apapun, itu terkadang lebih baik daripada berkata-kata akan tetapi menyakitkan banyak orang. Dalam Seven Awareness sendiri, diam ini adalah bagian yang kedua dari 7 kesadaran hati dan jiwa menjadi manusia di atas rata-rata, yang disebut dengan silence leadership. Silence atau keheningan adalah orang-orang yang berhasil mengendalikan di luar dirinya yang nggak bisa dia kontrol. Karena sebenarnya hampir banyak sesuatu yang bisa kita kontrol. Kita mungkin seorang pegawai yang bekerja keras, tapi tiba-tiba ada orang lain yang mengambil posisi dalam jabatan kita. Kita mungkin ya sudah berjuang semaksimal mungkin, tapi karir tersebut tidak mendekati kita misalnya. Sehebat-hebatnya manusia diberikan kekuatan akal, 100 miliar sel saraf dalam otak kita ini, ada ruang-ruang di mana manusia itu memiliki keterbatasan. Ada ruang di mana manusia memiliki ketidakmampuan. Oleh karena itulah, di dalam Seven Awareness, tangga yang paling tinggi adalah awareness of surrender. Sebuah tangga yang menunjukkan kepada kita bahwa if you cannot control, surrender to Allah. Jika kita nggak bisa mengendalikan keadaan itu, maka pasrahkan total, setotal-totalnya kepada Allah. Surrender atau keikhlasan menunjukkan keimanan seseorang. Semakin ikhlas seseorang dalam kehidupan ini, semakin menunjukkan kualitas keimanan dia kepada Allah. Orang-orang yang memiliki ilmu ikhlas di dalam konsep Seven Awareness, dia memiliki satu rumus yang namanya zero. Z-E-R-O, zero. Ya. Apa itu zero? Kita bedah. Z-nya adalah zero basic awareness. Jadi orang yang memiliki ilmu ikhlas, dia sadar betul kemana dia akan kembali. Ini menjadi hal yang sangat penting. Ketika seseorang tidak menyadari kemana dia akan kembali, dia bisa akan semena-mena, dia akan semaunya. Profesor Dr. Komarudin Hidayat dalam bukunya Psikologi Kematian, seandainya mati adalah akhir dari segalanya,
Maka kita seperti binatang yang akan mati kemudian dibuang atau dikubur. Tapi manusia itu mati adalah awal dari segalanya. Awal dari semua perhitungan-perhitungan yang telah akan dilakukan di masa-masa yang akan datang. Sehingga zero basic awareness ini, manusia yang menyadari kemana dia akan berakhir, kemana dia akan melangkah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang penuh kesadaran, seseorang yang menyadari bahwa dia akan kembali kepada Allah, maka dia harus memiliki bekal. Bekalnya itu adalah amal. Amal soleh, amal baik. Kita nggak usah bicara akhirat ya. Kita baru bicara antar negara saja, maka kadang-kadang apa yang ada di negara tertentu nggak digunakan negara lainnya. Anda menggunakan uang rupiah yang begitu banyak, tiba-tiba Anda ke Singapura, Anda mesti menggunakan dolar Singapura. Di Singapura saja, peraturannya berbeda. Ketika Anda ke Singapura, Anda mau ke Dubai, maka mata uangnya bisa berbeda. Ini menunjukkan bahwa ada fasenya, ada alamnya, ada modelnya masing-masing. Kita nggak usah bicara akhirat. Baru bicara kubur saja misalnya. Benda-benda yang disukai oleh manusia di dunia, ternyata di akhirat pun tidak bisa digunakan. Misalnya salah satunya adalah ketika seseorang senang dengan mobil Alphard misalnya ya, mobil yang mungkin sangat disukai oleh banyak orang, tetapi di kuburan pun nggak berlaku. Orang menyukai rupiah atau dolar itu kan di dolar ya, ketika di kuburan juga nggak berlaku. Maka apa sih yang harus dibawa pulang? Yang dibawa pulang adalah ketika zero basic awareness, maka orang-orang yang menyadari akan kelak dia kembali kepada Allah, maka yang dibawa adalah amal soleh, amal baik, kebaikan. Kebaikan inilah yang akan membedakan seseorang yang pulang dengan antusiasme, pulang dengan semangat, pulang dengan yakin, dan sebagian pulang dengan ragu. Saya bicara tentang pulang kampung. Saya setiap tahun pulang kampung karena orang tua saya ada di daerah Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan daerah saya ini bahasanya lebih banyak ke Cirebon ya bahasanya. Nah, saya ingin membahas satu hal ini. Ketika saya pulang kampung dari Serpong, akan menuju ke rumah ibu saya, maka saya akan membayangkan betapa bahagianya suasana di kampung itu. Walaupun secara fasilitas tentu saja tidak sama dengan saya tinggal di sini misalnya. Tapi bertemu dengan handetolan, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan keluarga, itu sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan semata-mata uang. Ini contoh ya teman-teman itu. Nah, ketika saya pulang kampung, jelas tujuannya adalah orang tua saya, maka yang terjadi begitu mudah, begitu enak. Bayangkan seandainya tetangga saya, dia ini orang Jakarta, istrinya orang Jakarta, keluarga besar di Jakarta, dan dia kemudian mau ikut packing-packing barang, dan dia mau pulang kampung, dia ngerapikan semua lemari-lemari dia, kemudian ya orang nanya mau kemana pulang kampungnya, ikut-ikutan aja, mau pulang kampung aja gitu-gitu. Betapa confusionnya dia, betapa bingungnya dia ketika masuk ke tol, ternyata orang masing-masing punya jalan yang beda-beda. Ada yang ke Subang, ada yang ke Cirebon, ada yang ke Tegal, ada yang ke Semarang, bahkan sampai Surabaya, dan beda-beda. Nah, dia mau kemana? Maka akan kehabisan tenaga, kehabisan energi, kehabisan waktu, kehabisan uang ketika kemudian
pulang kampung tetapi tidak memiliki konsep yang jelas. Oleh karena itu, nah, kita semua yang akan pulang kampung, raji'un, kembali ya. Seperti Allah panggil kita, ya ayyatihan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatal mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil. Maka keikhlasan ditunjukkan dengan jelasnya arah pulang. Ketika arah pulangnya jelas, maka Anda akan meningkatkan kualitas keikhlasan Anda dalam banyak hal. Ibadah, pekerjaan, bertetangga, berumah tangga, semua bidang Anda akan berkualitas. Itulah zero basic awareness. Kesadaran yang paling hakiki tentang kemanakah Anda akan pulang. Yang kedua, E-nya adalah energi positif. Orang-orang yang ikhlas, maka dia menyadari bahwa betapa meruginya orang-orang yang mengotori jiwanya. Dan beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakka. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dia nggak mau menjadi orang yang merugi dengan mengotori jiwanya yang baik, jiwanya yang bersih, dengan hal-hal yang di luar dugaan. Maka dia sadar betul bahwa jiwa ini harus dijaga. Jiwa ini harus dirawat. Jiwa ini harus dibersihkan selalu. Dan bulan Ramadan inilah salah satu tools, alat yang paling terbaik untuk litazkiyatun nafas, mensucikan jiwa manusia agar kemudian bersih kembali, sahabat-sahabat. Litazkiyatun nafas. Dan juga yang tidak kalah penting adalah R-nya, ya, result oriented. Orang-orang yang memiliki ilmu ikhlas, maka dia fokusnya kepada hasil akhir. Ketika seseorang menikmati hasil akhir, zero tadi ya, zero basic. Ketika seseorang dia menikmati, R-nya adalah result oriented, hasil akhir, maka dia bisa menikmati prosesnya. Hasil akhirnya itu dia lihat, sehingga proses yang berat, yang berliku itu menjadi begitu mudah. Tapi kalau hasil akhirnya nggak dia lihat, maka proses itu begitu menyulitkan. Ada seorang mahasiswa yang dia berhasil menciptakan hasil akhirnya adalah wisuda, sarjana, dan orang tuanya akan bangga, senang punya anak yang sarjana dengan gelar ilmu yang bermanfaat. Maka ketika dia kuliah, walaupun mungkin kontrak, kadang-kadang juga harus ada konflik, dinamika kehidupan yang tidak nyaman, dia berhasil dilewati. Ketika orang tuanya pun kesulitan dalam pembiayaan, dia berpikir keras bagaimana harus ada cara-cara baru untuk bisa kuliah sampai selesai. Kenapa dia memiliki semangat yang begitu hebat, sahabat-sahabat? Great, karena dia memiliki hasil akhir itu. Hasil akhir yang terlihat dengan jelas membuat seseorang akhirnya memiliki ilmu ikhlas yang sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah O-nya, zero. O-nya adalah ordinary extra. Artinya orang-orang yang memiliki ilmu ikhlas, maka dia memiliki kesungguhan dalam banyak hal. Di dalam bahasa Arab, ada satu kata yang memiliki makna begitu baik sekali, yaitu kata-kata jahada, yang artinya bersungguh-sungguh. Ya, sebuah quote yang populer dalam jada wajada gitu ya. Nah, dari kata jahada ini kita diminta bersungguh-sungguh dalam 3 hal. Yang pertama adalah jihad. Bersungguh-sungguh dalam membawa badan ini melawan rasa malas, rasa nyaman, rasa PW, rasa santai untuk move on. Kita diminta berjihad, ya. Dan juga berjihad di dalam Al-Quran misalnya disampaikan, nomor 1 adalah jihad dengan harta. Di amwalikum. Amwal dulu. Bukan malun, amwal. Amwal itu berarti harta-harta kita. Mal itu harta kita, amwal itu harta-harta.
Jadi artinya banyak. Orang yang berjihad di jalan Allah itu dengan harta-hartanya dulu. Ya, maka para pejuang dulu bisa menjadi mujahidin dengan ya amwalikum, harta-hartanya. Baru bi'anfusikum, baru dengan jiwa-jiwamu. Jiwa ya, jiwa ini. Jadi harta yang dimiliki ini akan berguna manfaatnya ketika dilakukan untuk jihad. Jihad di jalan Allah, jihad fisabilillah misalnya. Dan jihad era sekarang ini tentu saja memaknainya begitu beragam, dinamis, dan berbeda dengan jihad ketika waktu itu ya. Seseorang yang kemudian berjihad di kampung halamannya, mengangkat, mendobrak kemiskinan sehingga UMKM bangkit di kampung tersebut, itu juga bagian dari jihad. Seseorang yang kemudian membawa orang tua yang ya tadinya enggak beriman kepada Allah, kemudian sampai satu kampung itu bisa beriman dan kemudian memiliki motivasi untuk sampai umrah atau haji, itu juga bagian jihad. Ada banyak jalan jihad yang Allah berikan untuk manusia yang bersungguh-sungguh. Tapi tentu saja catatannya adalah dengan harta dan yang kedua dengan jiwa kita. Nah, ketika seseorang dia memiliki ilmu ikhlas, maka dia akan sungguh-sungguh dalam ini, dalam jihadnya ini. Hartanya dia keluarkan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jiwanya, dan dia nggak ragu, nggak takut akan kurang. Dia yakin kalau dia sodako, kalau dia berbagi, malah akan memantul kepada dia. Jihad. Baru kemudian yang kedua adalah ijtihad. Ijtihad ini adalah pola pikir. Bersungguh-sungguh dalam berpikir bagaimana mengatasi persoalan umat. Bersungguh-sungguh dalam berpikir bagaimana memberikan solusi kepada masyarakat. Bersungguh-sungguh dalam berpikir bagaimana memberikan ya cara baru menghadapi masalah yang sama misalnya. Inilah kita diberikan multiple intelijensi, kecerdasan yang begitu banyak agar kemudian kita bisa berijtihad dengan sangat baik. Dan yang terakhir, orang-orang yang memiliki ilmu ikhlas, maka dia bermujahadah. Dia gelar sajadah tengah malam, dia sujud yang lama, dia ruku yang nikmat, dia betul-betul mengkonektingkan dirinya dengan pemilik alam semesta ini dalam ibadah sholat, sehingga as-sholatu nur was-sodaqah burhan. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, demikian awareness of Ramadan di hari ke-28, insya Allah kita semua ya, saya mendoakan la'allakum tatakun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarsyudun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.